Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyame Sarang Banten. Guys, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kali ini Nyai mau membahas, oh ya jangan lupa subscribe, komen, like, and sharingnya jika bermanfaat ya. Karena ini sangat penting banget terutama kaum pria gitu. Gimana sih cara atasi ED atau ejakulasi dini gitu alias ED gitu kan. Jadi tanpa obat ya. Jadi kalau misalnya kalian ada punya permasalahan gitu ejakulasi dini, biasanya itu karena satu kurang asupan gitu. Jadi kalau kurang asupan biasakan kalau makanan itu yang mengandung zinc. Zinc itu yang baik untuk kesehatan tulang sama saraf kalian. Apakah itu gitu, dan itu penyembuh juga sih kalau zinc itu yang mengandung zinc. Apakah itu makanan yang mengandung zinc gitu ya, itu satu telur gitu, satu telur. Kalau misalnya cowok biasakan makan telur sebelum berhubungan, telur mentah, bisa telur bebek atau telur ayam atau ayam kampung ya, itu yang setengah matang gitu. Dan kemudian pakai lada bubuk, tapi kalau bisa usahain pakai pakai jahe bisa gitu. Jadi dia menstabilkan kolesterolnya karena telur itu kan mengandung kolesterol juga selain zinc gitu, kolesterolnya tinggi. Kemudian kedua, makanan-makanan seafood gitu yang seperti kerang, cumi gitu ya, cumi rebus ya, terutama cumi rebus itu bagus, itu cumi rebus. Kemudian bisa kepiting, kerang, kemudian kambing gitu, daging-dagingan ya, kayak daging kambing gitu. Tapi kalau daging B2 itu kalau bisa jangan ya gitu, karena dia terlalu kolesterolnya tinggi banget, bisa menyebabkan darah tinggi banget, dan nanti di sini di leher itu berpungguk, malah akhirnya bukannya untuk ini asupan dianya zinc, malah dianya important gitu dan lembek gitu. Kemudian makanan kemudian yang mengandung zinc juga itu tadi udah ya, ada kerang, daging gitu ya. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu bisa kacang apa aja, itu dia bagus gitu, mengandung zincnya bagus. Kacang kedelai gitu kan, kemudian kacang panjang gitu. Dan kemudian kalau bisa upayain juga sih kalau menurut Nyai susu jahe itu diminum bisa tiap hari, karena susu itu kan ngeluarin angin. Nah intinya kalau cowok itu angin itu terutama di kelamin, itu yang inti pertama. Nah kalau kelamin udah masuk angin, otomatis dia ke tenggorokan, yang otomatis ke perut juga, dia asam lambung naik, asam lambung tinggi gitu kan. Susu juga bisa tuh zinc. Kemudian susu, jahe itu untuk ngangetin juga, itu jadi ngelancarin darah. Dan bisa juga yang mengandung seperti kayak bawang putih kayak gitu kan, bawang putihnya tapi inget direbus dulu, kalau nggak digoreng gitu kan, atau dibakar bisa. Kalau langsung aja gitu itu nanti cepet ngerapuhin gigi gitu. Dan kemudian tadi udah kuning telur ya, ini madu ya, madu itu bagus di Al-Quran juga. Kalau dalam Islam itu kan selalu diupayain kalau ini tuh madu tiap hari, madu yang asli ya. Madu bisa pakai telur itu bisa pakai jeruk nipis sama madu gitu kan, asupannya tuh ada bubuk gitu sebelum berhubungan. Dan kemudian jangan lupa juga kalau bisa usahain sebelum berhubungan itu minum air kelapa dan degannya, jadi itu mengganti spermanya biar kental, dan juga ngelancarin darah juga gitu. Kemudian satu lagi, ya tadi udah mau ngomong lupa lagi. Satu lagi, jangan lupa juga psikis kalian ngeplong, relax. Jadi kalau bisa, kalau yang belum tidur ketika mau berhubungan, mending tidur dulu, rehat dulu. Jadi badan udah fit gitu baru ber-HB gitu kan. Kemudian jangan lupa pemanasan.
Nah itu utama banget intinya. Pemanasan, jangan lupa pemanasan, jangan langsung buru-buru gitu, tapi pemanasan dulu. Terutama di ininya, jadi dari sininya dari bijinya, nah pemanasan sampai sini, dari kelamin sampai kelaminnya. Dan kemudian biasakan jangan apa-apa terburu-buru gitu. Jadi suami istri pasangan itu harus saling komunikasi, enaknya gimana, ininya gimana gitu. Jadi kalian nggak terburu-buru yang menggebu gitu. Kemudian apakah film-film yang kayak unyil-unyil gitu berpengaruh ke ejakulasi dini? Kalau menurut Nyai, selama dianya tahu gitu ya, misalnya dianya melakukan onani gitu, kan katanya onani itu bisa berpengaruh ke ejakulasi dini. Kalau menurut Nyai enggak juga, tergantung. Kalau dianya asupannya bener sebelum melakukan onani itu enggak masalah. Yang masalah itu bukan onaninya, tetapi asupannya enggak ada. Itu kalau menurut Nyai ya. Entah deh kalau Nyai yang sering nanganin pasien jutaan cowok gitu, Nyai selalu bilang seperti itu. Yang masalah itu bukan onaninya tapi asupannya nggak ada gitu. Dan hampir rata-rata hampir 90% cowok yang sudah punya pasangan itu ejakulasi dini. Karena kenapa? Dia keluarin aja tapi nggak ada asupannya. Itu waduh fatal banget itu satu. Kemudian bisa ngaruh juga dari sering jalan kaki. Jalan kaki itu berpengaruh gitu kan, karena peredaran darah. Jadi gini, jadi ini kan kaki nih ya kan, ini kaki, nah ini pergelangan kaki. Nah ketika jadi bunyi tuh, ini sampai kelip, ketika dia benar gerak kan jadinya dia kan gerak terus itu. Nah itu ngaruhnya ngelancarin ke kelaminnya. Nah ini kan lutut, ini pergelangan kaki, nah itu ngaruh gitu, ngaruh jadi sehat ke kelaminnya, peredaran darahnya. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa sering kalau ketika sebelum berhubungan, atau kalau enggak upayain deh pas mandi gitu ya. Pas mandi itu diurutnya gini, bijinya dikatasin, kemudian ini diginin pakai sabun ini kan gini, pakai sabun. Jadi dia tuh secara tidak langsung menstimulasi peredaran darah di kelamin gitu kan, peredaran darahnya jadi lancar gitu. Dan kemudian pakai air hangat, upayain. Kalau bisa usahain deh sebelum dan sesudah berhubungan itu pakai air hangat gitu. Yang cowok terutama yang cewek pun seperti itu. Jadi dia ngelancarin peredaran darah, terus mematikan bakteri juga gitu. Dan biasakan ya bagi kaum cowok, kalau habis HB itu langsung dicuci pakai air hangat gitu. Soalnya banyak juga, ada juga yang dia habis HB itu gak dibersihin gitu. Satu, selain jorok kan numpuk ya di sininya gitu, di kelaminnya ya itu. Dan kemudian juga akhirnya jadinya jadi penyakit nantinya gitu. Jadi bukan hanya ejakulasi dini aja kayak gitu. Terima kasih ya guys, semoga bermanfaat. Ini info penting ini bagi kalian kaum cowok yang sudah punya pasangan ya, ingat kalau melakukan hal itu sama pasangannya dan sudah nikah. Jadi ketika kalian nikah itu jadi bener-bener itu fresh kayak gitu. Jadi bukan kalau yang misalnya sudah yang bagi kalian yang mau kelaminnya perjaka lagi, sehat, subur, dan yang belum punya anak, jadi insya Allah bisa kental spermanya, bisa punya anak gitu, dan sehat. Walaupun tadinya dulunya dia sering jajan, kalian bisa pengobatan jarak jauh ataupun langsung ke Nyai ya. Di deskripsi ada Nyai tertera, kalian bisa lihat alamat beserta nomor teleponnya. Terima kasih semuanya guys, terima kasih. Sampai saya sore malam dimanapun kalian berada.